Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas nikmat yang diberikan kepada kita yang begitu banyak yang kita mustahil bisa menghitungnya. Dan oleh karena itu diantaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Teman-teman sekalian, khususnya pecinta akun kisah para rasul ya, dan subscriber lover channel kisah para rasul di YouTube. Terima kasih atas segala dukungan dan atensi kalian, dan oleh karena itu kita lanjutkan lagi Sirah Nabawiyah untuk lebih mengenal ya konteks dalam aspek latar belakang geografis, kemudian budaya, suku, di mana Rasulullah panutan kita dilahirkan dan hidup dan berjuang, yaitu di Jazirah Arab. Nah, kita lanjutkan peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz, ya, Hijaz yang sekarang kita kenal sebagai Arab Saudi. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi para penduduk daerah-daerah di pinggirannya. Lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tidak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Ya, sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga Qattan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail, ya, dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qattan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qaidar bin Ismail, ya, Nabi Ismail, masih menetap di Mekah, ya, melahirkan keturunan di sana hingga lahirlah darinya ke Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, ya, beliau berhenti kemudian bersabda, para ahli silsilah nasab telah berdusta. Lalu beliau tidak melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah atau mendoifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Robiah, dan Mudor. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya, sedangkan dari Rabiah lahir As'ad bin Rabiah, Ansah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakar dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudor bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Ailan bin Mudor dan marga Ilyas bin Mudor. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghafan, kemudian dari Ghatafan muncul Abs, Duban, Asya, dan Ghani dan bin Asar. Dari Ilyas bin Mudor muncul pula Tamim bin Murrah, Huzail, dan Matrikoh. Bani Asad bin Khuzaimah dan marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fir bin Malik bin An-Nadir bin Minanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Ya, di antara yang terkenal adalah Jum, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah,
dan marga Qusay bin Kilab, yaitu Abdud Dar bin Qusay, As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan dari Abdul Manaf menghasilkan 4 orang anak, yaitu Abdus Sams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah SWT memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah pernah bersabda, ya, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim alaihissalam, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Ini sabda Rasulullah. Kemudian dari Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata bahwa Rasulullah suatu ketika bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Nah, setelah anak-anak Adnan menghasilkan keturunan, mereka berpencar ke berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga Bakar bin Wa'il serta marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il mendiami sepanjang tanah Jazirah, mulai Yamamah, Bahrain, Saif Qazimah hingga mencapai laut, kemudian tepian Irak hingga ke Al-Ablah dan Haita. Taghlib menetap di Jazirah dekat kawasan Efrat, ya, sungai Efrat, ya. Di antaranya terdapat marga yang pernah menjadi tetangga atau kabilah Bakar. Sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basroh. Bani Sulaim menetap dekat Madinah dan lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar, terus ke bagian timur Madinah mencapai batas 2 bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harroh. Sementara Taskif menetap di Taif, ya, di Taif, sedangkan Hagazin menetap di timur Mekah di pinggiran Autos, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basroh. Sedangkan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Tihamah dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Tihamah adalah perkampungan Buhtu dari suku Toyi, sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Zubyan yang bermukim di dekat Tihamah menuju arah Hauron. Di Tihamah tersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Mekah tinggal marga Quraisy, ya. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk suatu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Ya, ini background kabilah atau kesukuan, ya, yang di antara kabilah-kabilah ini kemudian ada yang melahirkan atau menurunkan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman untuk ya, sementara pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti berikutnya akan saya sampaikan tentang pemerintahan dan imaroh di Jazirah Arab. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan adalah pertama kemarin adalah konteks geografis, ya, letak strategis, kemudian bangsa atau suku-suku, kabilah-kabilah yang ada di Arab, dan kemudian kalau istilah kita ya marga begitu, ya, yang kemudian diantaranya adalah Qusay bin Kilab yang menjadi nenek moyang baginda Rasulullah SAW, dan akar kalau ditarik ke atas itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian teman-teman, pokoknya Sirah Nabawiyah akan saya baca, ya, secara lengkap. Ya, mudah-mudahan nanti pada akhirnya entah kapan akan selesai, ya, sehingga kita mengenal Rasulullah tidak sekedar pribadi beliau, tetapi juga konteks sejarah, aspek geografis, kemudian mungkin juga akan politik, ya, karena nanti kaitan dengan pemerintahan yang menjadi setting secara lengkap, ya, tentang sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dukung terus channel Kisah Para Rasul. Semoga makin berkembang dan menjadi rujukan untuk mendengarkan kisah tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.